Selamat siang jemaat Yesus Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini bersama-sama kita yang hadir tempat ini, kita mau naikkan pujian, penyembahan kita dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian hormat kami bagi Raja segala Raja yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, katakan selamanya ku kasihi Engkau. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Malam puji hormat bagimu Yesus. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau yang layak disembah. Dalam pujian bagimu, haleluya. Kira lama ya Shande, kira lama. Kami angkat suara menyembahmu.
habis-habisnya kami mengagumi pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah yang setia, Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Kau yang memperhatikan kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu yang Kau sampaikan buat setiap kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Kalau hari ini kami ada Tuhan di tempat ini, bersama-sama kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak terima puji-pujian kami. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan sekali lagi, katakan nyanyi dan bersorak. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunjuk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Tuhan bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita akan bersuka di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur
melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi katakan seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes, haleluya. Pagi hari ini juga kita mau nyatakan bahwa hati kita tetap percaya kepada setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan tasbihku, yang gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan tasbihku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Janjinya tetap janji Allah yang tidak pernah gagal, memenuhi janjinya di dalam hidup setiap kita. Mari umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Kami percaya ya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk sebentar kita mendapatkan lagi apa yang menjadi pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk ditabur dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita terus mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang terus memberikan kepada kita kekuatan. Terima kasih Bapa. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, Tuhan tak pernah gagal, Engkau sanggup buktikan Tuhan. janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal.
pagi hari ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengingat dan menghitung lagi kebaikan yang Kau sudah berikan sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Matamu terus tertuju kepada kami yang berseru, berdoa dan berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sulit yang harus kami lewati bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus setia mendampingi kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menuntun kami dengan tangan kanan-Mu, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mau percaya. Haleluya. Allah yang setia. Kuatkan iman yang lemah Tuhan. Bangkitkan pengharapan yang baru kepada kami. Bahkan Kau akan menyembuhkan yang sakit pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang melawat, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga yang selalu baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu datang di tata hadirat-Mu yang sangat kudus ini. Sucikan, kuduskan kami semua, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami mau bajak tanah hati kami supaya tanah hati kami reseptif terhadap kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami menjadi tanah yang subur supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan yang berasal daripada Tuhan saja. Aku berdoa buang perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tadi pagi tidak sempat mendengarkan, saya encourage untuk mendengarkan di YouTube apa yang tadi pagi saya sampaikan ya. Sebab itu salah satu fondasi yang sangat penting. Saya bicara tentang membangun budaya kebenaran. Nah, di sesi yang kedua ini saya mau bicara, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya kasih judul ini, penderitaan orang baik. Penderitaan orang baik. Nah, saudara, hidup manusia ini tidak bisa lari dari apa yang namanya penderitaan. Siapapun kita bisa mengalami penderitaan. Kalau kita bicara penderitaan, itu yang pertama adalah karena kesalahan kita sendiri atau karena dosa kita sendiri. Nah, solusi untuk penderitaan jenis ini adalah pertobatan. Nah, kita nggak bahas yang ini, oke? Ini dealnya dulu. Jadi semua konteks penderitaan yang akan kita bicarakan pagi hari ini bukan yang berasal dari dosa kita pribadi. Tetapi ini adalah jenis penderitaan, kenapa saya beri judul penderitaan orang baik, ini adalah jenis penderitaan yang kita alami atau sekeliling kita alami, yang gak tahu datangnya dari mana. Yang seringkali kita katakan sebagai misteri kehidupan. Ya. Misteri kehidupan. Nah, kita kan nggak bisa lari dari kenyataan ini ya. Saya nggak usah jauh-jauh. Ini khotbah ini dari perenungan saya melihat fakta kenyataan di tahun ini. Orang-orang yang saya kasihi, saya berani ngomong di sini karena sudah kejadian dan beliau juga sudah saksikan. Saudara pasti nggak asing dengan Pastor Rubin Onggan. Nah, itu istrinya di tahun ini kan tiba-tiba divonis kanker. Ya, saya yang mendampingi semua operasi juga kita dampingi. Puji Tuhan semua berjalan baik. Ya. Lalu ada juga satu saudara yang kami kasihi, ya, sudah cancer survivor selama 7 tahun. Kalau cancer itu kan paling ngeri di 5 tahun pertama relapse. Ini sudah 7 tahun, tiba-tiba ujuk-ujuk balik lagi. Ini orang baik, cinta Tuhan, pelayanan, hidupnya gak macem-macem. Nah, istri saya sendiri juga didiagnosa mengidap autoimun, tetapi puji Tuhan semua dalam kontrol, dalam kendali. Nah, ini kan penyakit seperti cancer, autoimun, ini kan penyakit yang walam-walam. Semua boleh berteori datangnya dari sini, tapi nggak ada ilmu pastinya kan. Obat pastinya pun nggak ada. Nah, pasti di sekeliling kita nih banyak melihat kejadian ini. Mungkin kita sendiri pernah mengalami, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita mengalami. Ada yang lebih tragis lagi, tiba-tiba rumahnya kerampokan, ada yang tiba-tiba tetangga kebakaran dianya kena, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis penderitaan orang baik, penderitaan yang tidak bisa kita ketahui datangnya dari mana. Nah, tapi sebelum bicara ini saya mau bikin satu deal dulu dengan saudara. Ini pemahaman yang harus kita pahami dulu.
bahwa Allah tidak pernah menciptakan penderitaan. Kita harus setuju dulu ini. Allah tidak pernah menciptakan penderitaan. Loh, jadi penderitaan datangnya dari mana? Penderitaan itu datangnya akibat manusia pertama, Adam, kakek moyang kita, melakukan penyalahgunaan terhadap kehendak bebas. Penderitaan itu hanya akibat dari dosa, tapi bukan Tuhan yang ciptakan. Nah, supaya saudara lebih nyambung, saya mau tanya sekarang. Apakah Tuhan menciptakan gelap? Tuhan menciptakan gelap. Baca Alkitab saudara baik-baik. Kejadian 1 ayat yang pertama bunyinya gimana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa yang ayat kedua? Bumi belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, yehior wa yehior. Lalu terang itu jadi. Apa yang Tuhan ciptakan? Terang. Alkitab nggak pernah bilang Tuhan menciptakan gelap loh. Sebab gelap adalah absennya terang. Ketika tidak ada terang, gelap pasti ada. Allah nggak menciptakan gelap, saudara. Yang Allah ciptakan terang. Ketika terang tidak ada, maka gelap itu pasti ada. Makanya Bapak Gereja Agustinus berkata, sin is the absence of good. Dosa adalah ketiadaan kebaikan. Jadi penderitaan itu atau gelap, tadi saya sedang masuk ke gelap, gelap itu tidak diciptakan. Kalau terang absen, akibatnya gelap. Gelap itu akibat. Penderitaan sama, Allah tidak menciptakan penderitaan. Penderitaan itu akibat dosa. Atau saya tanya yang lebih mendarat lagi, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Saya mau tanya, siapa yang bolongin donat? Siapa yang bolongin donat? Hah? Yang buat donat. Emang pernah ketemu tukang donat yang bolongin satu-satu? Enggak kan? Enggak. Mana ada sih yang bikin roti utuh sengaja dibolongin? Enggak kan? Ya memang cetakan dari situnya bolong. Kalau penuh semua bakpao namanya, bukan donat. Ya walaupun sekarang ada donat kekinian yang bentuknya kayak bakpao. Tapi kalau orang disebut donat, pasti bayangan kita apa? Bolong. Ya dari sana bolong. Kalau nggak bolong, itu bukan donat. Loh ya kan? Bukan karena yang bikin bolongin satu-satu, tidak. Nah, orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan agnostik, orang yang tidak peduli dengan Tuhan, biasanya menyerang kekristenan dengan gini. Biarin, ini saya ajak mikir dulu dikit, nanti kita masuk ke yang praktis. Sesekali perlu olahraga otak sedikit ya. Orang-orang Kristen sering diserang kan begini. Kenapa ada kejahatan? Apakah Allah Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Kok ada penderitaan? Kok ada kemiskinan? Kok ada kelaparan? Kok ada bencana alam? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan nggak hentikan semua itu? Kalau Tuhan nggak sanggup hentikan, berarti dia tidak Maha Kuasa dong. Kalau dia nggak Maha Kuasa, kenapa kita sebut dia Tuhan? Nah, gitu kan? Atau Tuhan mau, tapi dia nggak. Tuhan mampu, tapi dia tidak mau. Oh, berarti Tuhan jahat katanya. Tuh. Ya kan? Kita kan dibikin maju kena, mundur kena. Nah, sebenarnya pertanyaan semacam ini pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Yunani yang namanya Epikuros, yang hidup tahun 341 sampai 270 SM. Kalau saudara membaca teliti kitab Kisah Para Rasul, ketika Paulus ada di Athena, Paulus sudah bertemu dengan golongan Stoa dan golongan Epikuros. Nah, kemudian banyak filsuf lain yang dengan kata-kata
yang sedikit berbeda, tapi intinya itu. Nah itu Epikuros yang pertama kali mempertanyakan. Dia kan ateis, dia tidak percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan katanya? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia nggak hentikan? Emang dia nggak bisa? Kalau dia nggak bisa, dia bukan Tuhan karena dia nggak Maha Kuasa. Kalau dia bisa tapi nggak mau, dia jahat dong, gitu katanya saudara. Nah, untuk menjawab ini ya, kita harus pertimbangkan dulu 3 hal. Saya harus mulai dari sini dulu bagaimanapun. Kalau enggak kita tidak ngerti sambungannya. Karena isu-isu semacam ini dalam teologi itu disebut isu theodicy. Theos Tuhan, dike keadilan, masalah keadilan Tuhan. Nah, yang pertama saudara ya, kemahatauan Tuhan itu tidak membuat Tuhan bisa bertindak apa saja. Ternyata ada hal yang Tuhan tidak bisa loh. Wah ini orang langsung melotot. Tuhan gak bisa. Iya, ada yang Tuhan gak bisa. Contoh, Bilangan 23 bilang Tuhan gak bisa berbohong. Loh iya, 1 Samuel juga tulis itu, Tuhan gak bisa bohong. Karena Tuhan tidak bisa berbuat yang di luar hakikatnya. Tuhan gak bisa melakukan itu. Karena dosa itu tidak ada dalam dirinya, gimana Tuhan disuruh berbuat dosa? Rupanya ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu yang melawan hakikatnya dia sendiri yang adalah suci, kudus, dan baik. Tuhan gak bisa disuruh berbuat jahat, saudara, gak bisa. Lalu kemahaan Tuhan itu juga gak bisa bertabrakan dengan kemahaan yang lain. Makanya ada orang yang bertanya, bisakah Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Atau menciptakan monster yang dia sendiri tidak bisa kalahkan? Tuhan gak akan lakukan itu. Sebab dia maha bijaksana. Kalau dia bikin gitu berarti dia tidak bijaksana. Tuhan gak bisa memungkiri hakikatnya. Nah tapi ada ini yang penting. Kemahakuasaan Tuhan yang disuruh menghentikan penderitaan sekarang juga, berarti kemahakuasaan dia juga untuk tidak menghentikan sekarang juga. Kita harus fair. Kalau kita mengklaim Tuhan Maha Kuasa untuk menghentikan penderitaan dan kejahatan sekarang juga, maka Tuhan juga berkuasa untuk tidak menghentikan sekarang juga. Bisa saja dia punya rencana yang lain, atau dia mau melakukan hal yang lain. Kita harus respect itu. Saya ambil contoh lagi, ilustrasi, supaya nggak susah-susah banget. Misalnya, Pak Petrus paling benci sama kecoa. Misalnya ya Pak ya, misalnya. Sekarang saya tanya, Pak Petrus punya nggak kapabilitas, kemampuan untuk membunuh kecoa? Pasti punya dong Pak, tinggal diinjak mati, ya kan? Tapi Bapak benci banget Pak. Nah, kecoa yang Bapak paling benci ini tiba-tiba muncul banyak di mobil Bapak. Misalnya, dibersihin, nongol lagi. Divakum, nongol lagi. Ganti karpet, nongol lagi. Pertanyaan saya, apakah Pak Petrus tetap punya kapabilitas untuk membunuh kecoa? Tetap punya loh. Saya ambil contoh yang ekstrim ya Pak ya, ekstrim nih. Misalnya dibakar mobilnya. Misalnya. Nah, ini nih supaya nyangkut di otak. Tapi kan kita tidak bisa memaksa Pak Petrus untuk mengenyahkan kecoa itu sekarang juga dengan cara yang kita mau. Bisa saja beliau punya rencana yang lain. Misalnya mau tukar mobil tahun depan. Lalu dia biarkan dulu. Kecoa mau ada, ya oke, dia biarkan dulu. Bisa nggak? Bisa kan? Kita tidak bisa maksa Tuhan. Kalau Tuhan ada, hentikan semua sekarang juga. Loh, siapa Anda untuk maksa Tuhan gitu? Bisa aja dia punya rencana yang lain yang lebih besar. Nah, maka semua perkara ini menyangkut theodicy, keadilan Tuhan. Di mana ada misteri, saudara. Ya, ada misteri. Ini bukan sekedar persoalan. Kalau persoalan ada jawaban. Kalau misteri belum tentu ada jawabannya. Sampai kita mati juga belum tentu ada jawabannya. Nah dalam Alkitab, nah kita mulai masuk yang gampang. Ini dari tadi saya ajak mikir ya, 15 menit pertama. Sekarang kita mendarat yang lebih gampang. Dalam Alkitab kan kita temukan
ada penderitaan orang baik. Tahu dong siapa? Siapa? Ayub, betul. Ada banyak sih, tapi kita dari Ayub dulu. Ayub lagi baik-baik hidupnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Tiba-tiba dia ditimpa semua kemalangan. Siapa yang bisa menteorikan? Teman-temannya mulai banyak teori. Oh mungkin lu begini, mungkin lu begini. Tapi lihat Ayub 37 ayat 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub sadar bahwa ada hal-hal yang dia tidak bisa ngerti. Karena Allah bisa melakukan perbuatan yang di luar pengetahuan kita. Tapi persoalannya, Ayub yang lagi kena musibah ini. Awalnya dia teguh, istrinya suruh dia mengutuki Tuhan, dia gak mau, ya kan? Itu di Ayub 2 ayat 7, nanti buka di rumah aja. Istrinya suruh ngutukin, dia gak mau. Pokoknya dia mau setia sama Tuhan, tapi lama-lama gak tahan juga. Temen-temennya teori ini itu, lama-lama dia juga mulai goyah juga saudara. Ya, wajar lah ya. Dia mulai mempertanyakan Tuhan juga. Dia tanya sama Tuhan, dia protes sama Tuhan. Apa jawab Tuhan? Ayub 38 ayat 4. Wah, ini pertanyaan yang kalau Tuhan tanya sama saya begini, saya gemetar saudara. Ayub lagi banyak tanya, mulai protes, Tuhan bilang gini, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kamu punya pengetahuan, Yub. Ceritain dong, ya kan? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Ini jawaban yang luar biasa loh. Ya. Ayub tanya nggak dijawab, malah Tuhan tanya balik. Kamu tahu banyak, Yub. Ceritain dong, di mana kamu, Yub, waktu aku meletakkan dasar bumi? Kamu merasa tahu semua hal dalam hidupmu? Ceritain dong. Ya, banyak orang tuh sok tahu sama Tuhan kan? Banyak protes, banyak sok tahu. Kadang-kala Tuhan harus jawab begini emang. Ya. Di mana kamu saat aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau apa kamu punya pengertian. Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu. Rupanya kan ada behind the scene, ya kan? Ayub kan gak tahu ada behind the scene itu. Makanya kita jangan sok tahu. Kalau ngelihat orang percaya, saudara seiman menderita, jangan cepet-cepet kita hakimi. Ada banyak behind the scene yang mungkin kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Seperti dalam kisah Ayub. Kenapa orang sebaik ini menderita? Rupanya ada behind the scene. Yang menjalani nggak tahu. Kita yang lihat dari luar tahu karena kita baca Alkitab. Ya. Aspek yang kedua. Nah ini. Manusia saudara. Sebenarnya tidak dalam posisi untuk menilai sesuatu atau memutlakkan sesuatu baik atau tidak baik. Saya ulang lagi. Manusia itu tidak dalam kapasitasnya untuk memutlakkan sesuatu baik atau tidak baik. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1, setiap Tuhan selesai menciptakan, Tuhan selalu bilang, baik adanya, baik adanya. Klimaksnya di ayat 31, wahine etov meot, sungguh amat baik. Tuhan menilai, Tuhan yang menilai, Tuhan yang mutlakan, ini sangat baik. Kejadian pasal 2, Tuhan menilai juga ada yang tidak baik, ya kan? Ayat 18 Kejadian 2, tidak baik manusia seorang diri. Masalah muncul di Kejadian pasal 3 ayat 5, kita lihat. Di sini iblis membujuk manusia, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang
jahat. Hawa memutuskan mengambil itu. Dengan kata lain, manusia yang diwakili Hawa oleh pada saat itu dan Adam memutuskan untuk ikut mengambil otonomi moral, memutlakkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ini sumber petakannya. Kita itu nggak bisa dengan mudah memutlakkan sesuatu baik atau tidak baik. Sebab baik atau tidak baiknya manusia semua situasional, tergantung keadaan dan kondisi saat itu. Saya kasih ilustrasi lagi. Bukan yang nyanyi di sini ya, ini di tempat lain. Misalnya ada pemudi yang belum menikah, tapi dia cinta Tuhan, hidupnya baik, rajin pelayanan, rajin doa. Habis pelayanan, turun tangga kesandung, jatuh sampai kakinya retak. Misalnya ada tulang yang retak atau ankle atau apa. Pertanyaan saya, this is good or bad? Saudara ngerti bahasa Indonesia? Oh tadi Inggris, oke. Ini baik atau tidak baik? Hah? Good or bad? Pasti kita bilang itu bad, iya kan? Nah, ceritanya belum selesai. Lalu si pemudi ini berobat ke ortopedi, spesialis tulang. Kebetulan pemudi yang masih jomblo ini ketemu dengan dokter yang baru lulus, muda, ganteng, naksir sama dia. Akhirnya mereka menikah. Good or bad? Loh, tadi bad. Langsung good kan? Nah, ceritanya belum selesai. 3 tahun kemudian si dokternya selingkuh sama suster, mereka bercerai. Good or bad? Nah, kan cerita kayak gini bisa saya terusin terus sampai minggu depan ini. Lihat nggak, good or bad-nya manusia itu sangat situasional loh. Entah good, entah bad, tergantung kondisi. Makanya ada cerita hikayat Cina kuno, ini nih cerita Cina, ini mah udah legenda di Cina, legenda terkenal. Mungkin saudara juga pernah dengar. Ada seorang tinggal di kampung, sebuah keluarga, dia punya kuda juara. Kudanya ini hebat sekali. Dia selalu merasa hoki aku punya kuda ini. Ini nih kuda juara, mau dibeli orang mahal dia nggak mau, dia merasa dia hoki punya kuda ini. Lalu satu kali kudanya kabur entah kemana. Dia bilang amsyong banget gua. Ini kuda kesayangan, kuda juara kabur. Dia merasa dia malang, kayak Donald Bebek paling malang. Lalu beberapa hari kemudian kuda ini balik lagi. Dia bawa beberapa kuda liar dari hutan. Lalu dia bilang, hoki gue punya kuda ini memang ya. Ini kuda alfa. Dia pergi, dia pulang, dia bawa kuda-kuda yang lain. Wah, dia makin merasa beruntung punya kuda ini. Kata, cuan banyak gue punya kuda ini memang. Hebat dia kudanya. Lalu dia suruh anaknya bersihin kudanya, yang kuda liar itu mulai dilatih. Lalu karena kudanya masih liar, anaknya kena sepak yang parah oleh beberapa ekor kuda. Sampai anaknya cacat permanen. Dia mulai, waduh amsyong bener ini. Ya, anak gua sampai cacat, mendingan lu gak usah bawa kuda liar tapi anak gua gak cacat. Karena di Cina dulu lagi zaman perang, kepala pasukan setempat datang ke kampung itu, semua anak laki ikut wajib militer, harus pergi ke medan perang. Karena anak ini cacat, anak ini gak dibawa. Beberapa bulan kemudian dapat kabar, semua anak laki-laki yang pergi meninggal di medan perang. Lalu dia bilang lagi, hoki kamu nak cacat. Kalau enggak kamu udah mati kamu. Lihat ya. Baik atau buruk itu yang kita nilai itu sangat situasional. Karena kita menjalani hidup ini linier. Sangat situasional, kita linier. Kita sangat responsif dengan apa yang kita alami sekarang. Tapi kalau Tuhan kan di luar waktu dia melihatnya. Nah, dalam kisah Alkitab saya mau tunjukkan. Ada seseorang
kalau ditanya good or bad, semuanya bad hidupnya. Siapa? Siapa? Ayo. Yusuf. Coba dari awal. Dia dikasih baju indah sama bapaknya, bajunya diambil, bad. Dicemplungin ke sumur, bad. Ya kan? Dijual jadi budak, bad. Udah jadi budak, difitnah pula, bad. Dijeblosin ke penjara, bad. Semuanya bad, 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 bad. Kita nggak bisa menemukan satu good pun dalam hidup Yusuf. Pokoknya semua listnya bad. Tapi dengar baik ini. Kalau Tuhan mau membuat satu saja greater good, selesai itu semua bad. Anda tidak lagi melihat yang bad itu sebagai bad. Cukup satu good dari Tuhan. Cukup untuk flip over, mengganti semua yang Anda nilai selama ini bad. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Ini muka saudara udah hafal Alkitab semua ya. Jadi saudara-saudara Yusuf datang ketemu Yusuf. Saat itu dia sudah jadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya tidak ngenalin. Tapi Yusuf tahu ini kakak-kakaknya. Lihat apa yang Yusuf bilang, ini luar biasa. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Coba lihat. Yusuf enggak dendam sama kakak-kakaknya. Justru dia melihat semua rangkaian bad itu sebagai rencana Tuhan, di mana Yusuf bilang gini, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Aku sampai ada di Mesir nih sekarang, ini rencana Tuhan. Dia udah gak bisa lagi ngeliat bahwa dibuang ke sumur itu bad, dijual jadi budak ke orang Mesir itu bad. Enggak. Yusuf udah gak bisa lihat itu. Dia melihat a greater good, rencana Tuhan yang lebih besar, bahwa itu semua terjadi karena Tuhan mau menyuruh Yusuf mendahului mereka ke Mesir supaya keluarga besarnya lolos dari bahaya kelaparan. Hebat gak Yusuf? Yusuf gak dendam. Yusuf gak bilang, kurang ajar lo ya dulu pada ya. Hah? Gua hajar lo sekarang semua. Enggak. Begitu satu greater good aja dari Tuhan. Cara mindset Yusuf itu berubah. Yusuf nggak lihat apa yang dia alami dulu sebagai bad. Dia bisa melihat semuanya kebaikan. Makanya ada satu teolog Denmark yang terkenal yang bernama Søren Kierkegaard. Itu bilang begini, life can only be understood backwards. But it must be lived forwards. Ya. Artinya ya, bahwa hidup ini hanya bisa kita pahami setelah kita melewatinya nanti. Kita lihat ke belakang, baru kita bisa ngerti. Apa yang kita sedang jalani dan masih di depan, kita jalani saja. Disitulah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, good. Sekalipun saudara merasa itu bad, tapi kalau saudara mempercayai Tuhan, Anda akan melihat itu good. Nah, sekarang praktisnya aja. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah peristiwa penderitaan orang baik ini? Mungkin ketika kita alami atau orang-orang yang kita kasihi alami. Ada 4 hal sederhana yang saya mau bagikan. Yang pertama saudara, kita mau belajar dari Habakuk. Habakuk 2 ayat yang ke-4. Habakuk ini nabi protes saudara. Dia protes terus sama Tuhan kalau saudara baca ya. Dari Habakuk pasal yang pertama. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini adalah tema sentral dari kitab Habakuk. Bahwa orang percaya hidup oleh iman, hidup oleh percayanya.
Bukankah ini yang diadopsi Paulus menjadi inti teologia Paulus, bahwa orang benar hanya hidup oleh iman. Memang ada banyak hal bahkan dalam hidup ini yang tidak kita mengerti, tapi ketahuilah kita hidup karena percaya. Kita hidup karena iman. Kita hidup karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di tengah-tengah banyak misteri kehidupan, memang iman itu selalu punya dua aspek, saudara. Ya, saya mengutip ya dari salah seorang pendeta ya yang saya pernah dengar. Iman itu punya dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan. Karena kalau tidak ada pengetahuan, iman kita itu jadi iman yang buta, jadi bodoh. Iman yang buta, nggak tahu apa-apa. Tapi ada aspek yang kedua. Kalau tadi aspek ketidaktahuan, kalau yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek ketidaktahuan. Kalau iman kita, kalau hidup kita kayak rundown ibadah, ya rundown ibadah, jam 9.30 mulai, 9.45 masuk firman, khotbah 45 menit, pengumuman semua. Coba kalau hidup saudara kayak rundown ibadah, semua saudara sudah tahu, bisa dibaca semua, maka tidak ada lagi ruang untuk melatih iman saudara. Ketidaktahuan kita justru itu ruang untuk kita melatih percaya kita sama Tuhan. Kalau hidup semua saudara udah clear, jelas, Anda nggak punya ruang lagi untuk latihan iman. Tuhan kasih ruangan itu. Gimana bisa hanya hidup oleh iman kalau semua kita udah tahu? Jadi memang ada dua unsur. Nah, tetapi saudara, di tengah-tengah protesnya Habakuk, ini yang luar biasa. Ini adalah penutupan kitab Habakuk. Pada akhirnya Habakuk pun sadar, dia bilang gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini good or bad? Bad, ya kan? Pohon anggur tidak berbuah, bad. Hasil pohon zaitun mengecewakan, apa? Bad, ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bad. Kambing domba terhalau dari kurungan, bad. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, bad. Semua bad. Tapi Habakuk bilang begini, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Orang yang tetap bisa bersorak-sorai di tengah-tengah semua bad adalah orang yang hidup karena percayanya. Tapi ayat ini nggak selesai sampai di sini. Ini yang luar biasa, ayat 19. Lihat. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara tahu binatang rusa? Saudara mau tahu fakta tentang rusa? Fakta pertama, kalau dibikin saus lada hitam enak banget, percayalah. Fakta yang kedua, rusa itu hewan yang gak bisa berkelahi. Tapi masalahnya tinggalnya di hutan-hutan. Di pegunungan-pegunungan. Itu masalahnya. Nggak bisa berkelahi, tapi tinggalnya di hutan belantara pegunungan-pegunungan. Ini kalau ketemu raja hutan, ini suruh 1 lawan 1, langsung TKO, saudara. KO langsungin. Tapi Tuhan kasih rusa 1. Rusa nggak bisa berkelahi, tapi kaki rusa Tuhan desain untuk bisa berlari di hutan pegunungan jalan-jalan bebatuan. Senjata rusa cuma 1, kakinya. Dan ini yang Habakuk kutip bilang, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Halangannya nggak di-remove sama Tuhan buat rusa, tapi Tuhan anugerahkan kaki yang bisa melewati semua bukit-bukit bebatuan. Mungkin penderitaan kita nggak diambil langsung sama Tuhan, tapi percayalah
Tuhan kasih kaki kita seperti kaki rusa, sehingga kita bisa berjalan berlari melewati semua penderitaan itu. Ya pengertian kaki rusa memang itu. Makanya Habakuk bilang semuanya boleh bad, aku tetap beria-ria, aku hidup karena percaya. Dan Tuhan kasih aku kaki, kata Habakuk, seperti kaki rusa. Dan itulah yang membuat aku bisa melewati semua gunung-gunung persoalan. Nah itu yang harus saudara ingat. Saudara didesain Tuhan punya kaki rusa, bukan kaki bebek. Saudara punya kaki rusa untuk melewati semua penderitaan-penderitaan yang engkau tidak mengerti sekalipun. Yang penting, hidup karena percayamu sama Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam penderitaan kita harus datang sama Yesus. Ya, kita harus datang sama Yesus. It's okay untuk saudara menangis di hadapan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Boleh bertanya. Yang gak boleh apa? Bersungut-sungut. Itu yang gak boleh. Ya. Saudara boleh. Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Boleh. Itu bukan sungut-sungut. Tahu gak bedanya nanya sama sungut-sungut apa? Tahu gak bedanya apa? Kalau sungut-sungut itu, ya, sungut-sungut itu nanya yang keprotes dan merindukan kehidupan yang lama. Itu sungut-sungut. Itu sungut-sungut. Bangsa Israel itu contoh sungut-sungut. Kurang makan, kurang daging. Tahu gini kita hidup di Mesir lebih enak. Tuh lihat, merindukan hidup yang lama. Orang yang sungut-sungut itu kayak orang lagi mendemo Tuhan. Nah, kalau Bandung banyak demo nggak? Kalau Jakarta sih banyak banget demo. Tahu orang yang demo ya? Demo itu kan karena tidak puas. Protes, demo. Dan demo itu kan selalu punya, walaupun tidak selalu menuntut mundur, tapi itu kan mengindikasikan bahwa pemerintah, pemegang kebijakan tidak menjalankan dengan benar. Atau enggak pas, itu kan intinya demo kan. Bahkan sampai tuntutan mundur atau diganti. Maka orang yang bersungut-sungut tuh sebenarnya seperti sedang mendemo Tuhan tanpa dia sadar. Seakan-akan dia mau bilang ini Tuhan kurang becus ngaturnya. Coba Tuhan turun bentar, saya yang naik, gantiin. Loh, ya enggak? Coba lihat kitab Ibrani. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang saudara udah terima Yesus, terima terang, kadangkala justru kita yang Tuhan bawa dalam perjuangan yang berat. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ya. Nah, nanti saudara baca yang lengkap, tapi ayat yang terakhir aja, ke-35. Ya. Itu ayat 33, 34 kan udah gak enak banget tuh. Turut ambil bagian dalam orang hukuman, harta dirampas apa. Tapi ayat 35 ditutup dengan ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Saudara, dalam penderitaan ini jangan lepaskan kepercayaanmu. Boleh berkeluh kesah di hadapan Tuhan, menangis tersungkur di kaki Tuhan boleh. Tapi ingat satu, jangan bersungut-sungut. Jangan sampai punya pikiran, enakan dulu gue belum jadi Kristen. Kayaknya kagak jadi Kristen kagak susah-susah gini. Kenapa jadi Kristen malah makin susah? Nah itu udah sungut-sungut. Itu udah sungut-sungut. Mulai merindukan hidup yang lama. Enakan dulu gue belum kenal Tuhan. Tuh. Itu kayak bangsa Israel yang menantikan pulang ke Mesir. Orang yang bersungut-sungut makin lama biasanya lewatin penderitaannya. Muter-muter dulu di padang gurun. Ya. Makanya lebih baik jangan sungut-sungut. Yang ketiga, yuk pemain musik boleh maju ke depan. Apapun penderitaan kita, Yesus pernah mengalaminya dan mengalahkannya. Coba sebut penderitaan apa sih yang kita alami? Tidak ada manusia yang lebih menderita daripada Yesus, firman Allah yang menjadi manusia pernah alami.
Semua penderitaan manusia dia alami. Ayo, saudara kurang uang, Yesus datang dalam kemiskinan. Saudara mengalami sakit penyakit, dia mengalami penderitaan fisik tubuh dalam kesakitan yang begitu hebat. Saudara dikhianati, dia pernah dikhianati. Saudara merasa dikecilkan dan tidak dipercaya, dia pernah mengalami itu. Sampai dia bilang Nabi ditolak di kampungnya sendiri. Ayo sebut penderitaan apa yang Yesus tidak pernah alami. Orang yang mengikut dia meragukan dia, Yesus sudah mengalami itu. Sampai banyak yang mundur, Yohanes 6 menulis itu. Tidak ada penderitaan manusia yang dia tidak pernah alami. Sekarang saya mau tanya, seandainya saudara krisis finansial yang sangat hebat, lalu saudara mau dikonseling, ada 3 orang konselor, saudara boleh pilih. 3-tiganya hebat, tokcer, pintar, sarannya jitu, pokoknya luar biasa. Konselor yang pertama, ini dari lahir anak sultan. Begitu Oe naik pesawat first class terus. Dan sampai sekarang dia nggak pernah susah. Nasihatnya baik kalau saudara konsultasi sama dia. Atau konselor yang kedua, dari kecil kere banget, sampai sekarang tetap masih kere, dia masih struggling untuk keluar dari kemiskinan. Atau konselor yang ketiga, dulu susah, tapi sekarang dia sudah lepas dari kesulitan finansial yang dia alami, dia sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mungkin tidak sekaya konselor yang pertama, tapi sudah cukup hidupnya. Saudara mau konseling sama yang nomor berapa? Kenapa mau yang ketiga? Sarannya bagus-bagus semua loh. Karena kalau sama yang pertama, kita akan bilang apa? Dia nggak tahu apa susahnya gua, ya kan? Kenapa nggak sama yang kedua? Karena kita akan bilang, lu aja susah, kagak bisa nolong diri sendiri, mau nolongin gua lagi. Loh, ya nggak? Kalau saudara pilih yang ketiga, tepat saudara memilih Yesus. Sebab dia satu-satunya yang mengalami semua penderitaan manusia dan dia sudah mengalahkannya lewat kebangkitannya. Dia sudah buktikan, dia kalahkan itu. Yang keempat, ingat, tadi kita udah baca di kitab Ibrani, ada upah besar yang menanti. Ada langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan. Di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada dosa. Bertahanlah. Jangan cepat menilai good or bad. Kalau Tuhan bikin satu greater good, cukup untuk menutup semua apa yang kita pikir bad selama ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita nyanyi refnya saja, semua baik. Semua baik. WL boleh bantu saya, semua baik, refnya aja. Yuk kita nyanyikan nih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Yuk sekali lagi, semua baik. Apapun yang kau alami, bilang sama Tuhan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. kau jadikan hidupku Berarti musik main dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala. Mungkin engkau hadir di tempat ini, engkau berkata, Tuhan, aku mengalami begitu banyak bad dalam kehidupanku. Atau mungkin engkau sedang mengalaminya sekarang. Atau orang-orang yang engkau kasihi sedang mengalami. Betul Tuhan, kadang-kadang aku bertanya, kenapa semua ini terjadi Tuhan? Tapi engkau dengar firman Tuhan. Betul ada misteri ilahi. Betul mungkin kita rasakan gak enak sekarang.
Tapi ada behind the scene mungkin yang kita nggak tahu. Dan jangan cepat nilai ini bad. Tapi kita bersyukur saudara. Tuhan desain kaki kita untuk punya kaki rusa yang bisa melewati semua penderitaan. Semua bad yang kita alami. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Boleh datang sama Tuhan. Berkeluh kesah, menangis, tersungkurlah di kakinya. Ya kalau kita nggak datang sama Tuhan, kita datang sama siapa lagi? Tapi ingat, jangan bersungut-sungut. Dan sudah tepat kalau kita datang kepada Yesus. Mungkin kita bilang, Tuhan aku menderita. Yesus bilang, anakku aku sudah mengalami semua itu. Dan aku sudah melaluinya. Karena aku menang, kamu pun menang. Kata Tuhan Yesus. Engkau lihat Tuhan, setiap pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Mungkin mereka bilang, this is bad Lord. Aku gak kuat lagi. Tapi hambamu berdoa, biar pagi hari ini, setiap kami boleh mendapat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Sebab orang benar hidup karena percayanya. Kami hidup karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini. Berikan pertumbuhan rohani yang cukup bagi mereka. Berkati Pak Ishak dan keluarga yang sedang tidak di tempat. Tuhan memakai terus umat-Mu ini, hamba-hamba-Mu untuk boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada satu sumber kekuatan kita, Yesus Kristus. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani kita yang percaya katakan amin. Amin.